Bagi teman-teman yang belum mengisi absen, sebentar lagi kita akan mulai acara Youth Consultation ini. Terima kasih sudah hadir. Mungkin bisa diisi kembali form presensinya yang ada di chat. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung mulai aja ya acaranya. Selamat datang teman-teman di acara Youth Consultation on Road Safety. Kali ini Transportologi mengadakan kegiatan berkaitan dengan keselamatan jalan. Memang ini salah satu dari concern kami selain sustainable transport, karena keselamatan jalan juga bagian dari sustainable transport. Sebelumnya kami melihat ada beberapa teman yang sebenarnya sudah konsen sekali dengan sustainable transport, juga mendorong ke perubahan kota yang lebih berkelanjutan, tapi kami juga melihat mungkin beberapa nama yang belum kami kenal, mungkin kita bisa berkenalan dalam momentum ini. Untuk itu izinkan kami berkenalan terlebih dahulu. Kami adalah Transportologi. Transportologi merupakan komunitas diskusi yang dibentuk untuk mengembangkan diskursus seputar permasalahan transportasi di Indonesia dan isu-isu dunia yang berkaitan juga dengan Indonesia. Nah, ini isu-isu transportasi ini berkorelasi juga dengan permasalahan lingkungan, sosial, dan politik. Nah, kami berupaya untuk mendorong kegiatan transportasi lebih berkelanjutan, sehingga kita mengajak teman-teman yang dari berbagai bidang, berbagai konsentrasi, karena kami sadar bahwa transportasi ini tidak hanya bisa diselesaikan dari sisi teknis saja, namun kita membutuhkan teman-teman dari ekonomi, sudut pandang sosial. Kami tahu bahwa berbagai kolaborasi ini bisa membantu mewujudkan transportasi berkelanjutan yang lebih cepat. Nah, pertemuan kali ini kita tidak hanya kali ini kita mengangkat isu keselamatan jalan, karena sebelumnya 2 tahun yang lalu kami sudah menyuarakan berkaitan dengan dampak infrastruktur flyover di Kota Solo, di mana ada aspek keselamatan di sana. Kami juga menuntut proses audit dan penanganan yang lebih baik agar pengguna kendaraan, baik itu kendaraan bermotor atau tidak bermotor, bisa selamat dari kecelakaan lalu lintas. Nah, alhamdulillah tahun ini tim kami Transportologi di sini kami perkenalkan ada Mbak Sukmara Lastiti, kemudian ada Mas Cahyadi Kurniawan, ada Kang Windu Mulyana, ada Mbak Septina Setianingrum juga, dan tahun ini kami diperkuat oleh kehadiran Mbak Estiara Elizar yang nantinya akan menjadi fasilitator dalam pertemuan ini. Nah, saat ini Mbak Estiara Elizar ini bergabung menjadi staf Balitbangnya Kementerian Perhubungan, dan sebelumnya Mbak Estiara bertugas sebagai analis road safety dalam program Bloomberg Philanthropy Inisiatif dengan mendampingi Kota Bandung untuk memajukan aspek keselamatan jalan. Nah, untuk struktur acara kali ini, kita akan ada pengantar berkaitan dengan kegiatan keselamatan jalan. Yang kedua, nanti ada fasilitasi perencanaan kegiatan keselamatan jalan. Waktu dan tempat, saya akan persilahkan ke Mbak Estiara nih untuk memulai pengantar kegiatan keselamatan jalan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Senang sekali bisa diundang juga Transportologi untuk mengadakan First Youth Consultation on Road Safety. Jadi sebenarnya agenda pertama ini kita mau kahut dulu, tapi karena melihat pesertanya sepertinya masih 50% dari yang daftar, sepertinya kita lanjut ke Mas Titis dulu tentang transportologi, join di sebuah gerakan yang namanya Yours. Gimana Mas Titis? Oh boleh.
Oke, Siap, nanti mungkin Kahoot-nya langsung sambil kita simpan menunggu sambil menunggu permainan teman-teman nih. yang lain ya, karena kayaknya kurang seru nih kalau cuma 5 orang. Semua menang pasti. Iya, jadi memang kemarin yang daftar cukup banyak sebenarnya, namun mungkin masih pada telat atau lupa kalau hari ini mau malam minggu, jadi pada konsentrasi ke malam minggunya. Oke, jadi kali ini mungkin sedikit tambahan bahwa transportologi di tahun ini kita bergabung dengan YOURS. YOURS ini merupakan Global Coalition Youth, artinya koalisi para penggiat keselamatan jalan. Jadi kami mengenal YOURS ini karena konsentrasi dalam menuntut keselamatan jalan di Kota Solo dan di beberapa kota termasuk salah satunya Bandung, kita berkesempatan untuk menambah jejaring dengan YOURS. Nah, perkenalan dengan YOURS ini kami harapkan tidak hanya dapat pengetahuan baru tentang keselamatan jalan, tapi juga bisa mengajak audiens yang lebih banyak untuk mendorong keselamatan jalan ini menjadi satu aspek yang penting sebagai aspek transportasi berkelanjutan. Nah, kami percaya teman-teman yang hadir saat ini secara individual maupun kelompok-kelompok yang ada di baliknya itu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keselamatan jalan. Nah, YOURS ini memiliki upaya-upaya kolektif yang berujung kepada sebuah statement besar. Jadi mereka itu membuat statement bersama berkaitan dengan keselamatan jalan. Nah, inilah yang nantinya di hari ini, di kesempatan ini akan kita buat bersama, yaitu bagaimana kita membangun statement atau keputusan bersama terhadap kondisi lalu lintas atau kondisi keselamatan jalan di Indonesia itu seperti apa. Nah, di tahun 2020 kemarin, saat awal-awal pandemi, mungkin sebelum pandemi menyerang, itu YOURS mengadakan Global Youth Statement for Road Safety untuk kedua kalinya. Mungkin bisa dilihatkan videonya. Nah, di sini nanti akan teman-teman lihat bahwa ada kegiatan di mana termasuk dalam Youth Consultation ini ada tuntutan-tuntutan yang para pemuda yang berkumpul dalam YOURS ini ajukan. Enough is enough. We, the youth of the world, gathering in Stockholm, Sweden, for the second World Youth Assembly for Road Safety, unite and say, no more. We, the youth, representing over 74 countries, proclaim, hear our voice and our call for immediate action. It's very encouraging that so many of you are here to take action for road safety. Why? Because every day over 1,000 young people are killed on the world's roads. A system to transport ourselves, it kills so many people. Now, it's that system that we, the human beings, have invented and that we tolerate day after day, that is the main killer of young people. But rarely do you hear the story behind each. Grandfather Nelson Rolihlahla Mandela firmly believed in the power of the youth. And he said that if we provide the Cucunya platform, Nelson Mandela. it's our young people who are capable of bringing down the towers of oppression. After reading that Yang anaknya juga jadi declaration, salah satu korban you know that kecelakaan. fire of youth is burning within. I feel like, you know what, we can claim our spaces and we can make the positive change, man. Today we are here to inspire and motivate action on road safety. And to me, there is absolutely no greater inspirational motivator than trying to prevent this premature loss of life, which is preventable. Be loud, be clear, be strong that youth are claiming their space and must be part of the solution.
itulah tadi kegiatan Global Youth Statement for Road Safety yang kedua kalinya. Jadi ada statement besar yang mereka angkat, di mana statement-statement tersebut merupakan ajakan untuk para penggiat keselamatan jalan yang teman-teman hadir di sini, itu untuk melakukan sebuah perubahan dalam mendorong aspek keselamatan jalan, kemudian menuntut perbaikan sistem transportasi yang lebih baik. Nah, kesimpulannya untuk di sini kita bisa lihat bersama bahwa kita membutuhkan infrastruktur yang lebih baik, law enforcement yang lebih kuat, dan kemudian juga gambaran di mana pada dasarnya ini juga mereka karena berkumpul, berkoalisi dari berbagai negara, kita melihatnya dalam konteks lokal. Nah, konteks lokalnya di Indonesia itu masih bergabung dalam Southeast ASEAN, jadi kita masih di Asia Tenggara. Untuk di bagian Asia Tenggara sendiri, permasalahan yang diangkat oleh Yours ini sendiri adalah permasalahan regulasi dan penegakan hukum yang lemah. Tentunya teman-teman di sini bisa setuju dan bisa tidak setuju. Oleh karena itu, fasilitasi ini kali ini bertujuan untuk memetakan pandangan teman-teman terhadap keselamatan jalan di Indonesia. Apa yang paling penting dalam penanganan permasalahan keselamatan jalan? Apa upaya yang perlu diprioritaskan dalam mengurangi dampak buruk keselamatan jalan? Nah, pertemuan kali ini kami adakan sebagai langkah pertama. Langkah pertama ini membuka wacana lebih lanjut dalam meniti sebuah statement yang besar. Gambaran yang mau kita raih dalam keselamatan jalan itu apa? Karena saat ini memang sudah ada program road safety, aksi dekade keselamatan jalan, yang ada 2 dekade keselamatan jalan dari 2010 ke 2030, dan Indonesia sendiri sudah memiliki rencana umum nasional keselamatan jalan itu. Nah, ini saya akan minta Mbak Esti kembali menjelaskan berkaitan dengan dampak keselamatan jalan yang ada di Indonesia. Kemudian bisa cerita sedikit pengalamannya Mbak Estiara dalam mendampingi Kota Bandung maupun Indonesia dalam pengembangan program keselamatan jalan. Bisa dipersilakan, Mbak. Ya, terima kasih Mas Titis. Jadi sebelumnya saya punya background untuk road safety ini dulu di Bandung sebagai konsultan di program Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety. Di sana kita fokus pada 5 pilar keselamatan jalan. Nah, 5 pilar ini yang pertama adalah road safety management atau manajemen keselamatan jalan, yang mana kalau di pemerintahan itu Bapeda, kalau di level kota, kalau di level nasional itu Bappenasnya. Pilar 2 ada safer roads and mobility, jalan yang berkeselamatan. Di dinas itu dinas PU atau Kementerian PU. Di pilar 3 ada kendaraan berkeselamatan, di SUB atau Kemenhub. Di pilar 4 ini ada safer road users, bagaimana kita memberikan edukasi kepada pengguna jalan, artinya menciptakan pengguna jalan berkeselamatan. Nah, ini ranahnya kepolisian. Dan terakhir adalah pilar 5 ini post crash response, jadi bagaimana pelayanan respons dari kesehatan terhadap pasca kecelakaan itu sendiri. Nah, berbicara tentang 5 pillars of Decade of Action, sebenarnya tahun ini masuk ke Decade of Action yang kedua. Karena Decade of Action yang pertama itu dari tahun 2010, yang kemudian di legalize tahun 2011 hingga 2020 menjadi Decade of Action yang pertama, di mana targetnya adalah menurunkan setengah dari kecelakaan atau fatalitas yang ada di dunia. Nah, di 2020 kemarin dievaluasi, namun ternyata tidak tercapai, sehingga di tahun 2021 ini hingga 2030 targetnya dilanjutkan. Nah, target itu sudah termaktub di dalam SDG, Sustainable Development Goals. Jadi kalau saya balik lagi, tadi Mas itu sudah menceritakan apa realiti yang kita hadapi sekarang tentang Southeast Asia, Indonesia termasuk, tentang poor regulation and enforcement. Sekarang di sini adalah Global Youth Statement telah menstate bahwa what we demand, apa yang kita inginkan sebenarnya. Karena saat ini kita seperti tidak bisa percaya apakah keputusan yang diambil pemangku kepentingan itu adalah the right decisions gitu. Apakah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, makanya gerakannya adalah claiming our space gitu. Claiming space kita sebagai anak muda untuk masuk ke dalam decision making table itu. Mungkin kalau di Indonesia kita kenalnya musrenbang seperti itu. Nah, ini kita punya gerakan yang lebih istilahnya mendunia. Ya, syukur-syukur nanti kita bisa bikin Global Youth Statement versi lokal kita. Jadi Local Youth Statement versi Indonesia atau mungkin kota-kota yang teman-teman sekarang sedang tinggali. Nah, di mana di sini kita ada 8 hal yang kita inginkan. Yang pertama adalah roads that do not kill our dreams. Gimana
kita ingin menciptakan sebuah jalan yang enggak membunuh mimpi kita. Nah ini kalau misalnya bayangannya itu di sekolahan gitu. Jadi jalan yang benar-benar memproteksi pengguna jalan yang rentan seperti anak-anak, kemudian anak muda, dan stop funding and building anything less than 3-star roads. Nah ini berkaitan dengan bagaimana kita membangun jalan itu sudah memenuhi standar internasional, yaitu bintang 3. Nah di SDG sendiri itu udah menstate dari UN Global Road Safety Performance Targets di IRAP, menggunakan tools dari IRAP, yaitu International Road Assessment Program, di mana kita bisa melihat bagaimana suatu jalan itu punya bintang, dan bintangnya itu bintang berapa. Jadi bintangnya sebenarnya kayak hotel, bintang 1 hingga 5, bintang 5 yang paling baik, bintang 3 yang minimum semua jalan harus punya. Itu udah termaktub di dalam SDG tersebut. Kemudian di education for every road user, nah ini gimana kita memberikan edukasi, bagaimana kalau di Indonesia kan kita sering tahu tuh SIM ditembak gitu kan. It means kayak edukasinya tuh orang-orang yang punya SIM nggak tahu bagaimana berperilaku yang benar di jalan. Nah ini yang kita juga inginkan dari Youth of the World ini, terus slow down, karena speeding itu menjadi pembunuh utama bagi kecelakaan lalu lintas. Kemudian no more death trap cars, maksudnya jangan sampai mobil yang kita pakai atau kendaraan umum dan lain sebagainya itu sudah sebenarnya tidak layak, tapi tetap dijalankan. Nah itu, jadi jangan ada jebakan maut hanya karena mobil yang kita gunakan. Kemudian dari no planet B, kita hidup di bumi dan kita harus menjaga bagaimana sistem transportasi itu terus berkelanjutan dan untuk juga melawan dari krisis iklim yang saat ini ada. Kemudian laws, nah ini kita udah punya peraturan penggunaan helm, penggunaan seatbelt, tapi terkadang ini tuh political will untuk mengenforce ini, untuk menegakkan hukum ini yang belum ada. Nah itu yang kita juga inginkan bahwa pemerintah harus perhatikan di dalam hal ini. Kemudian that every second counts, bahwa setiap detik itu nyawa kita tuh sangat berharga gitu. Jadi post crash care saves lives di pilar kelima yang tadi, bahwa bagaimana responsif para petugas medis terhadap pasca kecelakaan. Nah itu sangat-sangat penting. Ada 10 golden minutes kalau nggak salah, yang bahwa di 10 menit pertama itulah cara kita bisa menyelamatkan nyawa seseorang dari adanya kecelakaan. Kemudian stop blaming us and start engaging us. Terkadang anak muda sering dianggap sebelah mata. Apa sih anak muda berinisiatif yang nggak jelas untuk ini. Nah padahal di zaman sekarang ini yang kadang-kadang kalau orang generasi dahulu yang udah mindsetnya open, pasti akan memikirkan, oke, anak muda punya pemikiran yang out of the box gitu. Nah, kita inginkan seperti itu. Gimana pemerintah kita juga bisa percaya kepada kita dan mempertimbangkan persepsi dari kita sebagai anak muda. Nah, kemudian, ini adalah what will we do-nya. Jadi, dari 17 SDG, ada 5 hal yang berkaitan dengan road safety. Khususnya untuk SDG ketiga, yaitu kesehatan. Di target 3.6 itu udah terstate bahwa ada new target untuk menurunkan road deaths and injuries by 2030 sebesar 50%. Sama seperti di tahun sebelumnya, di Decade of Action sebelumnya, dan sekarang dilanjutkan. Kemudian ada SDG 4 tentang edukasi. Di sini kita masukkan bagaimana kita awareness dan campaign terhadap road safety, kemudian bisa di SDG 10 tentang reduce inequalities, bagaimana memperjuangkan hak-hak perempuan untuk bisa bermobilitas dengan selamat dan juga punya keadilan yang sama. Kemudian di SDG 11 tentang sustainable cities and communities, di sini juga kita juga meminta pemerintah untuk mengadvokasi bahwa vulnerable road users harus menjadi yang pertama dalam perencanaan kota, seperti waktu itu ada kampanye ITDP yang pedestrian first. Nah, di sini kita juga Youth of the World ini mendukung hal tersebut dan juga mempress gimana kita nge-push decision maker ini untuk invest itu di hal yang safer and sustainable infrastructure gitu. Kalau buat flyover harus dipikirkan apakah itu berkaitan dengan keberlanjutannya atau hanya sekadar memenuhi janji-janji kampanye dan sebagainya. Kemudian SDG 13 climate action, tentu kita ingin punya transportasi yang tetap sustain, tetap berkelanjutan, yang kemudian bisa clean dan safe juga ke depannya. Nah, selanjutnya mungkin apakah kita Kahoot? Nah, ini yang tadi UN Global Road Safety Performance Targets. Jadi ini adalah turunan dari SDG khusus untuk road safety. Ada 5 pilar, yang warna toska itu pilar 1, warna kuning ini pilar 2 khusus di jalan, pilar 3, lalu 4 warna ungu, dan 5 yang warna oranye.
Nah, kemudian kita sebenarnya langsung masuk ke inti, tapi mungkin tadi udah cukup berat pematerinya mungkin, jadi kita akan start main Kahoot dulu. Teman-teman bisa siapkan gadgetnya. Jadi udah pada ready dengan gadgetnya? Kita akan bukan brainstorming. Materi-materi tentang road safety ini, tentang data-datanya, ada di Kahoot ini. Dan silahkan teman-teman langsung login. Belum ada yang login ini. Silakan masuk ke kahoot.it dan masukkan game pin-nya, lalu tulis nickname-nya. Wah, tidak ada yang mau bermain ini. Boy. Lanjut. Kita tunggu, di sini ada 12 orang, minimal 8 orang lah ya. Kita langsung mulai. Sudah tidak ada lagi, 6. Oke. Mungkin 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya start ya. Oke, pertanyaan yang pertama adalah terdapat 1,35 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia. Apakah data ini true atau false? Oke, semua sudah menjawab. Ya, ternyata 5 orang benar dan 2 orang salah. Ya, jadi memang di dunia ini terdapat 1,35 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Ya, siapakah yang memimpin? Mas Purnomo MT ini. Oke, kita lanjutkan. Kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh terbesar bagi anak-anak dan remaja. True or false? Ya, wah sama posisinya. 5 benar, 2 salah. Nanti kita akan lihat fakta ini setelah Kahoot ya. Oke, apakah, wah tetap Mas Purnomo memimpin. Korban kecelakaan lintas pada lansia lebih banyak daripada anak muda. Nah, apakah pada lansia ini memang lebih banyak? Atau mungkin anak muda yang lebih banyak? Ya, tidak. Berarti anak muda jauh lebih banyak dibandingkan lansia. Nah, wah, Mas Arbi nih memimpin sekarang. Oke, lanjut. 4 dari 5. Apakah pengguna jalannya rentan? Vulnerable road users ini merupakan korban yang paling banyak dalam kecelakaan. Ini cukup mudah ya, harusnya. Ya, oke. Apakah Mas Arbi tetap mimpin? Oke, Mas Purnomo naik lagi. Oke, selanjutnya. Terakhir, apakah wanita lebih banyak menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas? Nah, ini yang sering orang salah sebenarnya. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke podium. Ternyata wanita tidak lebih banyak, lelaki tetap lebih banyak, dan kita akan reveal jawabannya setelah ini. Oke, yang ketiga Mbak Ratni Fatma. Kedua ada Mas Eboy, dan pertama adalah Mas Arbi. Wah, ini yang tadi pertama kali datang ya, mungkin boleh open mic Mas sebagai pemenang. Mungkin kita mau berkenalan. Yeah. Selamat Mas. Boleh kenalan dari mana mungkin? Ya, perkenalkan teman-teman, saya Arbi. Saya ini kebetulan lagi tugas akhir di bidang road safety. Oh, wah, sudah hatam ya. Jadi kesini. Oh, enggak juga, baru mungkin mulai bisa tugas aja. Ya? Oh, di mana Mas? Di mana apanya nih? Di mana? Posisinya sekarang? Enggak, kampusnya?
Oh, kampusnya di ITB. Oh, di ITB. Sipil atau plano? Enggak. SAPPK. Oh, SAPPK. Ya, tetangga. Saya dulu di sipilnya. Wah, menarik. Iya. Oke, selamat Mas. Terima kasih udah join. Nanti mungkin Ya. bisa ikut di sharing discussion ya. Mungkin banyak Mas ngambil topik apa yang bisa dikembangkan bersama atau potensi apa. Oke, thank you Mas. Siap. Mari. Wah, saya terlanjut. Oke, tadi udah 1,35 juta meninggal. Kemudian road traffic injuries are the leading killer of children and young adults. Kemudian tadi lansia versus anak muda. Nah ini, youth are much more likely to be killed. Di mana anak muda itu memang paling rentan karena paling banyak mobilitasnya, paling tinggi ketergantungannya juga dengan kendaraan bermotor atau kendaraan umum, paling banyak lah kegiatannya, tripsnya. Kemudian yang tadi, Viarius, more than half of global road traffic deaths are among pedestrians, cyclists, and motorcyclists. Kemudian, nah, apakah wanita? Ternyata tidak, karena 80%, hampir 80% kematian itu adalah lelaki untuk di umur 15 hingga 29. Nah, ini menjadi concern kita bahwa kecelakaan pada anak muda ini menjadi kecelakaan secara umum itu leading cause of death untuk semua umur dan menjadi peringkat pertama untuk children and young adults. Seperti itu. Nah, saya mungkin coba share lagi yang saya lakukan dulu di Bandung bersama tim juga. Kita menerbitkan buku Bandung Road Safety Annual Report. Ada 3 series, teman-teman nanti bisa download, mungkin saya bisa share nanti di chat linknya. Nah, di sini kita lihat juga bahwa di Bandung pun sama, umur 15 hingga 24 itu yang mendominasi proporsi tertinggi kecelakaan fatalitas. Mungkin nih Mas Arbi butuh buku ini nih buat memperkuat risetnya, nanti saya bisa share Mas. Terus 87% juga kecelakaan meninggal fatalitas itu pada among vulnerable road users. Kemudian kita waktu itu cukup detail analisisnya, ternyata kecelakaan itu terjadi pada pagi hari, kalau di weekdays ternyata midnight, kalau di weekend, terus 4 dari 5 adalah laki-laki. Kemudian tabrakannya tipe depan belakang atau motor dengan mobil juga kita petakan, petanya kita petakan. Nah, di sini terlihat jelas bahwa anak-anak umur 15-24 ini paling tinggi kecelakaannya. Bahkan kita sempat kerjasama dengan rumah sakit juga. Kita coba data linkage untuk mengetahui body part mana, bagian tubuh yang mana yang paling rentan tercederai gitu. Jadi kita bisa melihat, oke, ternyata paling banyak tuh otak di kepala misalnya. Oke, berarti harus banyak pengetahuan tenaga medis terhadap hal itu, bagaimana penanganan dan juga sosialisasi kampanye kepada masyarakat yang melihat korban di jalan. Karena kan penanganan korban saat kecelakaan itu nggak bisa sembarangan. Ketika dia kecelakaan, kita nggak bisa langsung main buka helmnya. Kita ada teknik-teknik yang, nah itu perlu pemerintah khususnya dari dinas kesehatan mensosialisasikan itu yang dirasa sangat-sangat penting. Oke, nah kita lanjut lagi ke materi inti. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang kita akan bahas. Kita akan bahas tentang apa saja challenges, demands, and commitments. 1. Kemudian kita akan buat action plan dari sesuai yang udah kita diskusikan ini. Action plan-nya seperti apa. Dan kemudian kita akan mapping stakeholder yang berkaitan untuk hal ini. Baru nanti terakhir kita ada sharing session dari teman-teman semua. Nah, untuk challenges sebenarnya ini sudah dikategorikan oleh tim Yours sendiri saat mereka mengadakan youth statement yang pertama itu dari 1.500 suara dari 89 negara. Nah, inilah kategorisasi masalah-masalah tantangan yang ada di road safety. Ada badly designed road infrastructure, kemudian lack of basic education awareness, kemudian pelayanan publik yang buruk, kemudian ketidakmumpunian dari pelayanan pasca kecelakaan, lalu ada insecurity dan pelecehan seksual, regulasi yang buruk dan juga penegakannya, kemudian overcrowded, terlalu ramainya, dan mobil angkutan umum yang ugal-ugalan, kemudian tidak ada yang menggunakan helm di kendaraan roda 2, kemudian kita kurangnya akses untuk safe and sustainable transportation, kurangnya sistem disability yang bisa memadai untuk teman-teman difabel, kemudian better infrastructure for cyclists, dan pedestrian. Nah,
mungkin sekarang kita akan voting lagi dari teman-teman semua di sini di menti.com. Apa sih sebenarnya? Oh, yang terakhir ada drug and driving dan mobile use. Nah, itu juga salah satu yang isu yang utama ya di road safety. Kita akan coba voting lagi. Teman-teman nanti coba pilih 2 masalah yang teman-teman rasa di Indonesia tuh ini yang paling apa ya, yang harus segera ditangani oleh pemerintah gitu. Jadi kita coba mapping. Kalau kita open mic kan agak ribet nih kayaknya, terlalu lama dan makan waktu. Jadi saya akan coba kita masuk ke menti.com. Nah, di challenge ini teman-teman silahkan masuk ke menti.com dan menggunakan kode berikut. Apakah sudah terlihat? Nah, apakah sudah terlihat kodenya 5896184? Halo? Kelihatan, Mbak. Oke, silakan teman-teman bisa langsung mulai voting. Oke, wah ini cukup dominan nih, badly designed road infrastructure sama poor regulation. Oke, ada yang milih better infrastructure for cyclists and pedestrian. Apakah ini sudah 4 orang yang menjawab? Sudah 5, kita ada 11 ya sekarang ya. Oke lah, 10 lah, atau 8 lah minimal. Karena saya nggak bisa sambilan ngisi. Oke, udah 6. Ada lagi. Wah, di sini cukup terlihat jelas ya. Tantangan yang ada di Indonesia, mungkin di kota-kota di Indonesia juga, seperti saya di Jakarta, mungkin ada yang dari Solo, mungkin ada yang dari Bandung. Oke, sudah 7. Tadi ada yang baru masuk kayaknya, Mas. Selamat datang. Kita lagi coba memetakan nih tantangan apa sih yang ada di Indonesia terhadap keselamatan jalan. Nah, so far udah ada 7 yang menjawab. Dan kalau misalnya bisa saya simpulkan, berarti permasalahan itu sebenarnya di desain road infrastructure yang jelek dan juga buruknya regulasi dan penegakan hukum. Kira-kira ada yang mau open mic, mungkin yang milih ini atau mungkin yang bukan milih ini, tapi kenapa ini yang menjadi tantangan utama gitu. Silakan yang mau open mic. Mungkin yang badly design road infrastructure ini paling tinggi nih, berarti ini tantangan utama kan dari permasalahan kita. Nah, mungkin bisa sharing di kotanya seperti apa atau seperti apa sih isu-isunya? Boleh saya, Bu? Boleh. Ini siapa? Daris, saya Daris. Oh iya, silakan Mas. Iya, kenalin dulu teman-teman, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya Daris. Saya mungkin cerita dulu kali background saya. Saya baru mungkin ya di transportasi, saya baru lulus juga. Terus sempat kerja di konsultan jalan juga. Jadi mungkin yang saya tahu juga yang buat challenge juga adalah dari geometri dari jalan itu sendiri sih. Geometri jalan itu sendiri masuk ke desain berarti ya. Terus saya juga milih overcrowded juga sama speeding karena menurut saya juga di Indonesia belum ada kontrol yang cukup kuat untuk speeding itu sendiri. Mungkin beberapa jalan udah mulai ada kamera tapi sebagian besar belum ada. Jadi menurut saya sih itu sih faktor paling jadi tantangannya gitu. Siap. Terima kasih Mas Daris. Ya. Ada lagi mungkin yang mau sharing, mungkin tadi yang memilih poor regulation and enforcement. Tadi kan Mas Daris milihnya badly designed road infrastructure sama overcrowded. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin ini akan kita keep. Kita akan langsung, berarti kita sepakat nih, kita akan memilih tantangan utama kita based on voting ini adalah desain jalan yang buruk dan juga regulasi dan enforcement yang buruk gitu. Jadi sama-sama buruk. Berarti ini sesuai dengan yang tadi di state di what reality we face yang di Southeast Asia tentang poor regulation and enforcement. Ternyata Indonesia pun menyadari bahwa ini menjadi topik utama
tantangan kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke demands gitu. Teman-teman di sini ada 8 demands yang tadi sudah saya share di awal, apa saja demands-nya, dan kita akan melakukan voting lagi. Dari tantangan yang tadi sudah kita pilih, adanya buruknya desain infrastruktur sama buruknya regulasi dan penegakan hukum, apa sih demands yang kita inginkan dari untuk mengencounter challenge tersebut? Nah, mungkin bisa langsung masuk ke menti.com lagi dengan kode yang berubah, yang berbeda. Sudah bisa masuk, teman-teman? Oke, sudah ada nih. Demands-nya juga milih 2 ya. Tadi challenge-nya 2, demands-nya 2. Ternyata roads that do not kill our dream. Wah, ini pusing nih. Karena ternyata semua menjadi demands ya. Semoga ada yang berubah. Nah, karena sebenarnya ini bahasan yang cukup luas gitu. Kita bahas hari ini seperti ini, bisa jadi teman-teman membahas dengan rekan-rekan teman lainnya akan berbeda hasilnya. Dan ya, di sini karena ini juga youth consultation yang pertama, kita coba memapping secara makro dulu sebelum nanti akhirnya kita mendetailkan masing-masing item ini. Semoga masih ada lagi yang menjawab. Ini masih ada 20-20. Oke, semakin sulit ya ternyata dimensinya. Sudah 6 orang, apakah ada yang menjawab lagi? Tadi 8 orang ya. Wah, ternyata hampir imbang ini. Cukup rumit ya apa yang akan kita pilih. Tidak ada yang menjawab lagi? Apakah kita close call-nya? Oke. Sekarang berarti sudah ada 2 demands yang kita inginkan. Yang pertama adalah roads that do not kill our dreams, dan yang kedua adalah laws. Apakah masih ada yang akan menjawab atau cukup? Kalau misalnya cukup, sambil menunggu mungkin nanti ada yang akan menjawab. Mungkin ada yang bisa open mic lagi, teman-teman, untuk share kenapa memilih itu menjadi demands yang penting untuk menjawab tantangan yang sudah kita pilih tadi, tentang buruknya perencanaan infrastruktur dan juga buruknya regulasi dan penegakan hukum. Tidak ada yang mau open mic? Oke, kalau tidak ada, kalau begitu kita sepakat ya bahwa demands yang kita inginkan adalah roads that do not kill our dreams dan laws. Nah, ini yang paling penting. Nah, selanjutnya kita masuk ke komitmen. Jadi ada challenge, demand, and commitment. Nah, teman-teman di sini ada sekitar 9 komitmen. Teman-teman silahkan pilih 1. Di sini saya akan masuk lagi ke menti seperti yang tadi. Komitmen sini dipilih dari SDG yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Nah, dari challenge dan demands tadi, apa sebenarnya komitmen yang harus dilakukan pemerintah maupun kita sebenarnya sebagai pribadi juga yang punya gerakan di masing-masing daerahnya untuk menjawab tantangan dan juga keinginan kita tersebut. Nah, kita masuk ke menti.com lagi ya. Silahkan. Yang tadi udah ada 7 atau 8, sebelumnya 7, oke, ada 8 orang yang menjawab ini. Silahkan untuk masuk ke menti.com lagi. Untuk memilih, apa sih komitmen yang harus dilakukan oleh pemerintah
atau juga menjadi komitmen kita gitu saat kita memilih tantangannya itu, kita inginnya demands itu di gerakan kita atau wilayah lingkungan kerja kita yang bisa, atau mungkin tadi lingkungan akademisi kita, teman-teman yang lagi membuat tugas akhir atau mencari ide untuk tugas akhirnya, nah bisa untuk komit dalam hal ini. Belum ada yang masuk? Apakah gangguan sinyal, teman-teman? Oke, udah ada yang satu, advocating to put vulnerable road users first in city design. Nah, ini perhatian terhadap vulnerable road users nih. Karena saya pernah dengar satu statement, kalau kita mendesain untuk yang VRU, vulnerable road user, kita desain untuk everyone, seperti itu. Wah, ada yang tetap, apa ya, local decision maker-nya nih harus invest di server. Wah, ini saing-saingan nih, 2, 3, ya 5, baru 5 orang nih. Ayo 2 lagi atau 3 lagi. Tadi ada 7 dan 8 peserta yang mengisi. Wah, pressing local decision maker to invest. Wah. 6. Kita coba nunggu ya, minimal udah ada 7, kita coba close call. Oke, ya. Karena udah tidak mungkin disaingin dengan tim commitments lainnya. Mungkin ada yang mau open mic tentang kenapa sih harus mempush pemerintah terhadap pentingnya investasi yang infrastruktur yang berkelanjutan dan juga berkeselamatan bagi vehicle dan road users. Wah, ini cukup lengkap ya memang komitmennya. Mungkin ada yang mau open mic, teman-teman, dipersilahkan. Santai aja, interaktif aja. Jadi kita bisa tahu juga, kan namanya youth consultation nih. Kita juga ingin konsultasi ke teman-teman, apa sih ide-ide teman-teman terhadap road safety yang mungkin nanti dari Transpologi bisa bantu untuk mengubah menjadi local action atau mungkin dalam websitenya Transportologi. Apakah ada yang ingin share? Tidak ada? Mungkin dari Mas Titis ada tanggapan sejauh ini? Mungkin melengkapi aja ya. Artinya kalau kita bisa simpulkan dari challenge, demand, and commitment ini pada dasarnya ada kebutuhan terhadap pertama ketersediaan infrastruktur keselamatan jalan yang baik dan perhatian dari pemerintah untuk menyediakan hal itu. Jadi kita bisa melihat bahwa tadi poor regulation itu sudah menjadi hal yang jadi perhatian, kemudian badly infrastructure design, artinya kebutuhan kita terhadap sistem transportasi yang baik, termasuk juga sarana dan prasarananya itu masih belum mencukupi untuk keselamatan. Hal ini bisa kita lihat bahwa konsentrasi dari beberapa kebijakan daerah itu masih menganggap bahwa penyediaannya bukan kepada aktif transport, yaitu pejalan kaki maupun bersepeda, tapi masih lebih ke arah ke motorized transport, sehingga infrastrukturnya justru berisiko kepada pengguna keselamatan jalan. Mungkin itu bisa kita rangkum dari challenge, demand, and commitment di sini. Oke, terima kasih Mas Titis untuk tambahannya. Mungkin kita langsung lanjut ke tadi saya sempat bilang, nah nanti kita akan lanjut ke dalam action plan framework summary. Jadi di sini teman-teman kita minta untuk memberikan apa sih idenya. Tadi kita udah punya challenge tentang badly road design infrastructure dan juga poor regulation and enforcement. Kemudian kita punya demands bahwa kita ingin roads that do not kill our dreams, dan satu lagi laws. Dan commitments kita adalah pressing the local decision maker tadi. Nah, apa sih action plan yang harus kita lakukan? Nanti saya akan beralih screen kepada Kak Lala. Kemudian teman-teman juga bisa memikirkan objectives-nya. Sebenarnya ini kita main proyekan aja ya. Artinya tidak harus satu orang punya ide description-nya apa, objectives-nya apa, tapi yang paling penting target group-nya apa. Dan yang paling penting juga objectives-nya itu harus memenuhi kriteria berikut, SMART. Jadi ada specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Mungkin Kak La udah siap untuk share screen? Oke Kak, siap. Bentar. Oke, saya
saya stop share. Sudah masuk ya teman-teman? Ya Kak, Estiara bisa lanjutkan. Mungkin teman-teman bisa ngetik di chat, atau kalau mau yang open mic bisa, nanti sama Kala langsung diketik. Silakan untuk idea description-nya, atau mau langsung juga bisa sebenarnya, tapi harus via laptop ya Kala ya? Tidak bisa via HP ya? Agak sulit ya via HP ya? Ya, itu mungkin sedikit tambahan bahwa teman-teman bisa membantu tadi idea description-nya, kemudian objektifnya, target grupnya. Tadi saya sudah membagikan link di chat bagi teman-teman yang sedang berkomunikasi menggunakan laptop, bisa langsung mengketik apa aja idea description-nya, objektifnya, target grupnya. Nanti kalau teman-teman yang menggunakan HP bisa tulis di chat kira-kira description-nya apa, objektifnya apa, target grupnya apa. Nah, dari action plan ini sebenarnya kita ingin memetakan bahwa concern kita, karena saya yakin bahwa teman-teman di sini secara individual maupun secara komunitas atau grup yang ada di belakangnya itu mempunyai concern yang penuh gitu terhadap satu aspek maupun aspek lain. Bisa sama, bisa berbeda. Oleh karena itu kita sama-sama memetakan. Nah, ini peta langkah awal yang nantinya akan kita simpulkan bahwa bagaimana sih kita dalam youth consultation ini memandang pandangan perwakilan lah ya, perwakilan anak-anak muda yang ada di sini itu mengenai keselamatan jalan di Indonesia. Mungkin bisa speak up langsung juga boleh, unmute, kemudian bicara tentang deskripsi, objektif, target grupnya siapa, atau bisa diketik maupun di chat gitu. Dipersilahkan teman-teman. Mas Titis, boleh ini nggak Mas Titis? Dikasih contoh dulu mungkin, karena aku kurang paham apakah action plan-nya itu yang berdasarkan yang tadi atau kita shaping out action plan yang baru. Oke, siap. Jadi, terima kasih. Terima kasih sarannya Mbak. Jadi lebih ke arah, tadi kan kita sudah melihat ya, dari bahwa concern-nya kita di sebelumnya, di mana kita melihat bahwa challenges-nya kita, tantangannya kita besarnya ada di law enforcement dan kemudian badly infrastructure design. Artinya infrastruktur kita kurang memadai untuk keselamatan jalan. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa di kebutuhannya kita, itu yaitu penegakan lalu lintas dan ketersediaan infrastruktur. Nah, itu kita bisa melihat description-nya, misalkan kalau saya contohkan di sini, misalnya deskripsinya adalah dorongan kepada pemerintah, misalnya deskripsinya dorongan kepada pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur transportasi. Nah, objektifnya, karena objektif ini harus tadi measurable atau bisa terukur secara kuantitas, kita bisa katakan bahwa kita ingin penyediaan infrastruktur yang lebih fokus kepada aktif transport, artinya bisa kita katakan berapa jumlah pedestrian yang harus dikoneksikan di sebuah kota. Kita bisa katakan misalnya 50 atau 50% dari jalan arteri itu tersedia jalur pejalan kaki misalnya. Atau kita bisa katakan lagi kalau misalkan tadi infrastrukturnya ini berkaitan dengan jalur sepeda ataupun angkutan umum, kita bisa katakan targetnya 20% dari para pengguna kendaraan bermotor pindah ke angkutan umum. Nah, target grupnya siapa misalnya? Target grupnya bisa kepada pemerintah, karena pemerintah yang harus menyediakan angkutan umumnya, harus menyediakan jalur pejalan kakinya. Kemudian yang kedua adalah polisi, karena dia menegakkan hukum dan sebagainya.
Nah, ini yang kita bisa lihat dan bisa tulis di sini. Jadi teman-teman bisa tuliskan idenya apa saja yang merujuk kepada rujukannya tadi permasalahan tantangan yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Mungkin begitu cukup menjelaskan, atau kalau ada pertanyaan silahkan diajukan juga. Mungkin ada yang mau berpendapat terlebih dahulu, atau nanggapin yang sudah dicontohkan misalnya. Izin berpendapat, Mas, Mbak. Silahkan, silahkan. Oke, saya coba berpendapat. Jadi, saya kurang tahu nih ranah infrastruktur atau enggak, tapi kan tadi kalau dari tantangan kan lemahnya hukum, regulasi, dan penegakan ya. Nah, saya pernah baca bahwa penegakan yang lemah itu karena tidak terstruktur dan tidak rutin gitu. Nah, saya kepikiran meskipun ide ini sudah berjalan baru-baru ini sih, tentang electronic law enforcement yang dilakukan di Jakarta itu, yang ETLE itu. Ya, bisa ditulis juga, mungkin dibantu ditulis bahwa description-nya adalah penertiban pelanggaran kecepatan kendaraan ya, lebih ke arah kecepatannya ya, yang diatur di sana. Kecepatan, yang nggak pakai helm, yang melawan arus. Kemudian objektifnya bisa ditargetkan, misalnya apa, ada jumlah tilangnya, atau apa pembatasan area dari penggunaan electronic vehicle-nya itu, target grupnya siapa, mungkin bisa dibantu juga Mas Arbi. Oke, siap. Kalau target group ini, apakah yang eksekutornya atau yang objeknya itu ya, Mas? Semuanya bisa, artinya yang berperan dalam mendorong, artinya misalnya polisinya, atau orang yang terdampak, kelompok yang terdampak dari situ. Jadi target group di sini lebih menyasar kepada subjek dan objeknya yang berperan dalam mendukung objektif dan deskripsinya. Berarti kalau objektifnya berarti penyediaan kamera CCTV di ruas jalan minimal kolektor sekunder. Yang targetnya kepolisian dan dishub sebagai eksekutornya. Kemudian kalau objeknya semua pengendara kendaraan roda 2 sih kalau concern saya. Jadi ini nggak terbatas ke ini ya tadi ya. Jadi semua kendaraan bermotor ya penindakannya. Kok? Iya. Oke. Mungkin ada yang lain lagi, Mas Arbi. Terima kasih sudah mengawali. Ya, misalnya. Mungkin boleh berpendapat, Mas? Silahkan, silahkan. Ya mungkin salah satu dari turunnya keselamatan jalan karena over capacity kali ya, over capacity. Jadi mungkin bisa dikembangkan untuk public transitnya di kota. Jadi pengembangan angkutan umum ya, pelayanan angkutan umum. Ya, angkutan umum ya untuk di kotanya itu sendiri. Pelayanan ini sendiri luas sih Mas, dari kenyamanan, terus tarif juga mungkin dibuat bisa compete sama pengguna kendaraan pribadi. Nah, objektifnya nih apa? Penurunan tarifnya
agar layanannya meningkat, atau pelayanannya dulu misalnya AC-nya atau keramahannya, kebersihannya, apa nih tips-nya? Kayaknya lebih ke kenyamanan dan rute sih Mas, kalau yang paling ini ya menurut saya ya. Oke, jadi peningkatan kenyamanan dan rute. Penambahan jaringan ini ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi peningkatan jaringan yang melayani masyarakat. Target grupnya? Kayaknya kalau ini lebih ke pemerintah kali ya, lebih ke pemerintah sebagai ini. Pemerintah. Pemerintah. Nah, di sini juga, terima kasih banget Mas Daris. Ya. Ini juga ada Mbak Anggi, dipersilakan Mbak. Mau usul Mas Titis. Mungkin kalau untuk yang description, tadi terpikirnya sebenarnya kan kalau misalnya tadi, soalnya jujur waktu tadi yang bahas masalah topik yang pertama, challenges, itu kayak semuanya terpikir di aku ya semuanya challenges gitu. Tapi mungkin untuk kemudian nge-shaping out atau menajamkan dari diskusi isunya, mungkin jadinya kepelibatan pengguna ruang jalan dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Quote and quote untuk pengguna jalan ini sebenarnya jatuhnya lebih kepada kelompok rentan, jadi perempuan, anak, dan termasuk anak muda, terus lansia, disabilitas, dan kelompok sosial ekonomi marginal. Wow, ini participatory approach ya? Iya. Soalnya tadi aku sempat ingat kan Mbak Estiara sempat bahas musrenbang, tapi kan faktanya waktu kemarin sempat sama teman-teman yang lain juga, pasti Mas Titis juga kan kayak musrenbang tuh malah justru nggak approach ke ruang jalan sebenarnya, lebih ke tempat tinggal gitu. Mungkin bisa di-expand ke ruang jalan. Terus kalau objektifnya jadi ada bentuk formal skema untuk pelibatan ini gitu. Meski program kegiatan ini meskipun nanti turunannya bisa ke pelibatan anak-anak sekolah dalam pembangunan zona selamat sekolah misalnya, atau kemudian ada apa namanya kolaborasi atau bentuk apps mungkin untuk participatory report, jadi citizen report gitu, jadi bisa ngelaporin juga di bagian evaluasi atau monitoring misalnya dalam penyelenggaraan pembangunannya gitu. Dan juga bisa jadi kayak targetnya tidak hanya di kota-kota besar tapi juga di seluruh kota di Indonesia. Artinya lebih buat musrenbang yang lebih menyasar ke target grup tadi ya? Sebenarnya jadi bukan musrenbang sih Mas, tapi kayak contoh bagusnya yang pernah kami alami, aku dan teman-teman aku alamin di Jakarta, kita asistensinya langsung ke Dinas Bina Marga. Jadi mungkin kalau misalnya itu bisa ke teman-teman lain di kota-kota lain, itu kan jadi bentuk formal, misalnya diskemakan dalam bentuk pergub kah, perda kah, ada semacam user experiences untuk ngedesain jalannya, harus memperhatikan dan juga mendapatkan persetujuan survei bareng sama teman-teman kelompok ini, itu tuh kayaknya bakalan seru gitu untuk dapetin perspektif mereka, dituangkan dalam bentuk desain, terus bisa di monitoring juga selama pekerjaan sampai nanti waktu sudah implementasi, mungkin kepolisian juga bisa kolab sama masyarakat untuk bentuk pelaporan dan untuk TL gitu, untuk tindak lanjutnya. Nah, itu malah menjadi satu objektif yang tambahan tuh. Artinya bisa ditulis di situ perda. Jadi ada perda dan konsep partisipasi yang lebih matang ya. Nah, ketika ada perda itu bisa diulangi di kota-kota lain, maka lebih mudah untuk ditiru dan diaplikasikan. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan di objektif perda berkaitan dengan kegiatan pelibatan vulnerable group ya, vulnerable group ke dalam perencanaan road safety infrastructure. Target grupnya ini lebih ke arah pemerintahnya langsung ke dinas PUPR-nya atau pemerintah kota secara umum saja? Sebenarnya kalau untuk target group sesuai dengan penjelasan Mas Titis tadi, jadinya semua sih Mas, tapi menyasarnya memang ke, kalau misalnya tingkat nasional, aku rasa dari best practices akan susah, nyasarnya mungkin bisa ke kota-kota langsung, pemerintah kota. Kemudian bisa juga, karena kalau dinas kan dia nggak bisa nentuin
regulasi ya. Maksudnya untuk mempunyai skema kan harus ditetapkan dari entah itu kota, wali kota, atau misalnya provinsi kalau kasusnya Jakarta. Terus sama mungkin juga kaitannya sama kelompok-kelompok masyarakat, Mas, karena kemarin kita ketolong banget misalnya contohnya untuk yang sepeda, itu laporan dari teman-teman Bike to Work tuh ternyata juga bisa nge-push gitu ke pemerintahnya. Jadi kayak pelibatan teman-teman komunitas, masyarakat pemerhati itu juga rasa-rasanya kok penting juga untuk disasar untuk mendorong entah itu nanti capaian yang mana gitu. Artinya di sini kita bisa ada pemimpin kepala daerah lah istilahnya, kepala wali kota atau kepala daerah, di situ bisa ditulis di target grupnya. Kemudian juga ada teman-teman vulnerable groups-nya itu sendiri dan teman-teman komunitas. Jadi kelompok-kelompok yang memang memperjuangkan dari semangat yang sama tadi. Siap Mbak, terima kasih sekali. Mas Titis. Sama-sama Mbak. Ada yang lain mungkin bisa melengkapi lagi nih, udah terstruktur ya bahwa sebenarnya pelayanan infrastruktur publik yang ingin disediakan itu terlihat gitu. Jadi di sini kita concernnya bahwa ada dua nih, concern terhadap infrastruktur dan pelayanan publik. Karena angkutan umum termasuk pelayanan publik, jalur sepeda, JOS, dan lain sebagainya juga termasuk pelayanan publik, dan penertiban kecepatan kendaraan dan pelanggaran itu termasuk penegakan hukum. Nah, target grupnya sudah terlihat. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Ikut Mas Titis. Nah, silahkan Mas Kris. Iya, jadi kayaknya target grupnya kan pemerintah ya. Yang ada ya, ini tambahan mungkin target grupnya justru anak sekolah atau anak-anak yang sekarang sekolahnya online ya. Wah, artinya vulnerable groups-nya ini lebih dispesifikkan dan harus dicantumkan bahwa anak-anak ini harus mengambil peranan untuk masa depan mereka sendiri gitu ya? Iya, jadi ini terinspirasi sih, belakangan kan ada istilah sekolah biasa, aku cukup aktif di situ ya. Aku kurang tahu apakah ada sekolah tertib lalu lintas atau apa, jadi yang memang kita ada edukasi ya, bahwa menyeberang itu harus di zebra cross, menyeberang harus di trotoar, segala macam itu sudah ada atau belum gitu. Jadi kayaknya lebih simpel ya, karena kalau ke pemerintah kan ada rentetan birokrasi mungkin ya, yang harus kita tembusin. Kalau ke sekolah kan asal kenal kepala sekolahnya aja, kayaknya kita udah bisa tuh bikin kegiatan edukasi ya. Jadi menurutku juga penting ketika anak-anak ini nanti bisa mengusulkan, Pak, mbok tolong sekolah saya dikasih zebra cross gitu. Pak, mbok tolong jangan parkir di trotoar dekat sekolah saya, trotoar untuk jualan pedagang-pedagang itu gitu ya. Jadi memang dari mereka yang harus menuntut ke kepala sekolahnya, terus nanti sekolah menuntut ke dinasnya gitu. Jadi yang dicita-citakan kita semua kan itu ya, bukan hanya sekedar zona aman sekolah, tapi dari rumah sampai ke sekolah itu anak-anak benar-benar bisa mandiri gitu. Wah. Jadi nggak ngikutin orang tuanya, nggak harus menciptakan keramaian ya ketika ngantar jemput itu ya, biasanya mobil-mobil pada antri depan sekolah gitu sih. Setuju. Ini artinya melengkapi dari Mbak tadi bahwa edukasi di awal berkaitan dengan keselamatan jalan, behaviornya ya terutama, itu sudah bakal memicu kegiatan partisipasi di masa depan yang lebih aktif. Bahkan mulai dari kecil sudah diajak untuk kegiatan partisipasi. Nah, ini sebenarnya cukup penting karena sekolah itu selama ini yang harusnya kita kenal sebagai pusat pendidikan justru sebagai pusat kemacetan ya. Itu menjadi topik tersendiri yang bisa kita lanjutkan dalam diskusi yang lain. Nah, ini sudah lebih terpetakan. Jadi kalau misalkan saya bisa bantu simpulkan. Sebelum saya simpulkan, mungkin ada yang lain mau ikut join dalam penentuan description objektif target group ini? Ada Mas Ma'ruf, Mbak Anggarani, Kang Windu, mungkin ada yang mau menambahkan? Aku lagi di jalan, masih nyupir nih, nggak bisa nganu sebentar. Oke. Masuk Mas Titis. Oke, silahkan. Saya ngetik sambil juga ikut
ngasih kalau boleh ngasih masukan ide juga ya. Isu keselamatan jalan bagi saya itu masih isu-isu yang cukup baru ya sebenarnya ya. Ketika kita bicara tentang keselamatan jalan tuh kita taunya gimana memakai helm yang baik dan benar, gimana berjalan di sebelah kiri gitu kan. Lebih ke arah ke perubahan perilaku pengguna jalan selama ini ya ketika kita bicara tentang keselamatan lalu lintas. Jadi aku pikir kita juga perlu nih kampanye yang lebih masif ya soal keselamatan jalan. Jadi kayak mengarahkan ketika kita bicara tentang keselamatan jalan itu nggak cuma soal berperilaku di jalan, tapi juga gimana pemahaman kita di sini nih. Kita sadar ada masalah infrastruktur yang ternyata mempengaruhi keselamatan jalan dan yang lainnya begitu. Begitu Mas Titis. Jadi apa ya, semacam kampanye mungkin ya bisa disebutnya kampanyenya lebih dimasifkan. Karena ya selama ini ketika kita ini keselamatan jalan itu yang lakuin cuma dari pihak kepolisian gitu. Ya, ini penting sekali nih, artinya kampanyenya lebih digalakkan lagi. Mungkin teman-teman sudah pada concern dari aspek sustainable transportnya udah pada banyak yang concern ke sana, tapi untuk keselamatan jalan nih memang kita juga menyuarakan hal yang baru gitu. Kadang-kadang keselamatan sama keamanan aja bisa terbalik-balik ya Kak La ya pemahamannya. Yep. Dan keselamatan jalan tidak terbatas hanya sekedar bagaimana kita mendorong behavior, tapi lebih tidak hanya itu, kita juga melihat dari aspek penyediaan pelayanan pertumbuhan kotanya juga gitu. Jadi kemarin saya sempat ikut beberapa diskusi di mana sempat ada yang bicara dalam diskusi tersebut, diskusi keselamatan jalan, di mana edukasi itu memang penting, tapi paling penting adalah bagaimana kota itu dibentuk oleh pemerintah, ditata lebih baik sistem transportasinya, karena itu jaminan utamanya dari desain dan infrastrukturnya sebelum anak-anak akhirnya menggunakan. Jadi anak-anak bisa saja paham, tapi tidak semua anak-anak paham, karena dulu saya sempat memfasilitasi sebuah diskusi di Kota Bandung berkaitan dengan anak-anak juga. Itu ada kecenderungan bahwa anak-anak terutama bergender lelaki itu lebih ke lebih suka nyelonong ya kalau dalam menyeberang, itu ada kecenderungan seperti itu. Nah, itu juga cukup menjadi perhatian bahwa kampanye keselamatan jalan ini justru menyasar kepada kewajiban pemerintah membentuk sistem transportasi yang baik. Oke, kita bungkus dari semua ini. Mungkin saya ada ide sedikit. Sebenarnya bukan ide sih. Ada yang mau raise hand lagi tadi? Ada yang raise hand lagi? Nggak ada ya? Oke. Kalau dari saya sebenarnya bukan ide sih. Saya justru ingin melihat ide yang udah ada. Jadi dulu seingat saya pemerintah melalui polisi itu punya namanya kampung tertib lalu lintas. Ya enggak? Menurut saya itu salah satu hal yang oke kalau memang kok ada eko ya suaranya ya? Halo? Enggak ya? Ya menurut saya itu salah satu hal yang oke juga, pembuatan satu daerah yang ramah lalu lintas untuk nanti diduplikasi di daerah-daerah lainnya gitu. Jadi kita bisa tahu ini loh contoh role model untuk suatu daerah lalu lintas yang baik, kemudian punya objektifnya minimal mungkin 10% dari area misalnya kecamatan mempunyai wilayah ramah lalu lintas tersebut, kemudian target grupnya adalah seluruh masyarakat di situ. Sebenarnya sih ingin mengkritisi idenya pemerintah, tapi yang nggak tahu kayak udah di launching, abis itu kayak tenggelam gitu. Mungkin saya salah, nggak tahu karena ngikutin lagi perkembangannya, tapi berasa kurang terasa ada kegiatan itu. Padahal menurut saya itu kegiatan yang bagus gitu. Jadi itu usulan Mbak Esti? Enggak juga nggak apa-apa. Maksudnya ya ide bebas Kak. Kok di saya eko ya suaranya? Kayak gangguan sinyal nih. Jadi kayak mau ngomong ada tertib lalu lintas.
Iya, maksudnya ya apa ya? Saya ingin ide satu lokasi percontohan gitu di masing-masing kecamatan gitu. Oh ya mungkin kayak di ITDP itu punya kampung kota ya, Mbak Anggi ya. Nah itu kan bisa menjadi apa ya? Salah satu lokasi yang percontohan cara berlalu lintas yang baik seperti apa. Jadi edukasi dimulai dari hal-hal terkecil gitu, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan lanjut ke atas-atasnya gitu. Di saya Mbak Anggi suaranya nggak kedengaran. Di teman-teman gimana? Sinyal saya mungkin. Putus-putus ya? Mbak Anggi? Halo? Halo? Saya bisa memberi sedikit masukan? Oh, silahkan. Silakan, Kang. Berhubung saya sudah minggir ini. Jadi, terima kasih. Tadi saya mendengarkan Mas Kris ya bicara tentang bagaimana pentingnya penanganan di sekolah terkait dengan isu keselamatan berlalu lintas ini. Menarik memang karena segmented target banget kalau memang kita mau mengarah ke sekolah, dan itu jauh lebih mudah untuk di-maintain dan di-manage. Juga sebenarnya kalau untuk sekolahan sendiri itu tidak perlu birokrasi yang terlalu ribet sepanjang itu tidak sampai merubah atau menambahkan infrastruktur yang sifatnya berat ya. Selama masih bisa ditangani oleh pihak sekolah, biasanya mereka sama seperti pemasangan traffic cone atau pemasangan rambu sementara yang bentuknya untuk penambahan rute gitu misalnya anak-anak menyeberang di sini atau jam jam anak sekolah datang hati-hati kayak gitu, itu masih sangat mudah untuk bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Tapi kalau sifatnya sudah infrastruktur yang berat, memang harus dikoordinasikan dengan pihak terkait, dengan dinas perhubungan. Tapi memang tidak bisa dilepaskan tentang pentingnya juga edukasi kepada bukan hanya siswa, tetapi juga guru dan orang tua muridnya. Karena seringkali murid yang sudah diberikan pemaparan ataupun pemahaman tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas itu menjadi hilang pada saat mereka setiap harinya bersama orang tua yang mengabaikan aturan lalu lintas. Jadi orang tua pun punya peranan yang sangat dominan, di mana orang tua menanamkan secara kontinu, secara konsisten pentingnya keselamatan berlalu lintas, mulai misalnya dari hal yang paling mudah adalah menggunakan helm kepada mereka. Seringkali kita melihat kalau misalnya orang tua mengatakan anaknya, bahkan anaknya tidak diberikan helm, tetapi orang tuanya malah yang menggunakan helm. Nah itu kan sebuah hal yang sangat terlihat kecil, tetapi sebenarnya di belakang itu ada efek yang sangat besar terhadap anak, karena anak merasa helm itu nggak penting gitu. Selain itu memang tidak penting, dan itu buat mereka tidak melanggar aturan untuk tidak menggunakan helm. Nah, edukasi ini juga tidak bisa berhenti hanya di satu strata atau satu tingkatan saja. Itu harus berkelanjutan, harus terus-menerus dan konsisten sampai dengan tingkat terakhir, bahkan mungkin ke tingkat di mana para siswa ini sudah punya hak untuk mendapatkan atau memperoleh SIM. Nah, ini yang belum tersistematis oleh kita gitu ya. Di kurikulum pendidikan kita tidak ada pendidikan khusus yang menempel ke dalam kurikulum pendidikan untuk keselamatan berlalu lintas ini. Nah, sebenarnya dorongan yang harusnya memang bisa diarahkan adalah bagaimana muatan-muatan tentang keselamatan berlalu lintas ini masuk ke dalam kurikulum nasional. Itu yang skala besar ya. Tapi kalau yang skala kecil sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam muatan-muatan lokal yang ada di setiap kota. Di Bandung sudah pernah digagas seperti itu. Hanya kita memang terkendala dengan pergantian kepala pemerintahan yang setiap 5 tahun. Sehingga itu kita mulainya baru 2 tahun menjelang akhir masa kepemimpinan, sehingga begitu pemimpinnya yang baru itu terpilih, program-program yang lama itu tidak dilanjutkan atau kita harus mulai lagi dari nol, yang itu biasanya beberapa teman sudah mulai kehilangan energi, atau beberapa teman yang bekerja di NGO yang mendampingi itu sudah selesai masa program kerjanya di kota tersebut. Nah, PR-nya memang bukan hanya di pihak pihak sekolahan, siswa, orang tua, tetapi juga pemerintah sebagai pihak yang membuat bahwa program ini bisa menjadi sustain, bisa menjadi berkelanjutan. Jadi memang kalau kita mau bicara keterlibatan para pemuda di sini, memang harus ada satu ada satu frame yang bisa membuat bahwa kita punya suara yang cukup kuat untuk bisa memberikan sedikit masukan kepada pemerintah.
Di anak-anak ada yang forum anak, itu cukup memberikan suara yang cukup kuat kepada pihak pemerintah. Kalau yang berbicara memang dari sisi anaknya langsung, kita bisa mendampingi itu, kita bisa mencoba untuk memasukkan muatan-muatan tentang keselamatan berlalu lintas ke forum anak yang ada di setiap kota, termasuk juga sekolah-sekolah yang sekarang sedang getol-getolnya dengan predikat sekolah ramah anak itu, karena di situ salah satu muatannya ada tentang keselamatan berlalu lintas. Itu sih masukan yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Kang Windu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan lagi Mbak Esti ke next step-nya. Tadi mungkin Mbak Anggi ada yang mau sharing ya saat saya share cerita tentang kampung kota. Iya. Aduh sinyalnya. di Mbak Anggi sinyalnya. Teman-teman lancar nggak? Atau di saya aja? Sama Mbak Anggi nggak jelas suaranya, putus-putus. Mbak Anggi, maaf suaranya. Mungkin nanti terakhir Mbak, abis step selanjutnya ya Mbak, kita coba lagi ke maksudnya sharing dari Mbak Anggi. Mungkin Oke, step selanjutnya setelah kita udah punya nih description, objectives, target group. Terima kasih Mas Titis tadi udah sempat memandu juga. Selanjutnya kita akan mapping komunitas. Nah, mungkin jadi kita udah punya beberapa komunitas yang kami define, dan sekarang kita coba mapping di titik-titik mana si maksudnya stakeholders ini berperan. Mungkin kita langsung aja di pemerintah, mungkin bisa sambil open mic teman-teman, kira-kira pemerintah ini di high interest, high power, atau low interest, low power, ada yang ingin berikan saran? Atau mungkin satu orang ingin coba 5 stakeholder yang dia mapping langsung, atau bagaimana? Silahkan teman-teman untuk menempatkan tadi, kita sempat sudah membantu dari sesi sebelumnya, di mana stakeholder-stakeholdernya sudah kita petakan ya. Tapi kita akan tentukan bahwa stakeholder ini apakah dia memiliki power untuk melakukan perubahan terhadap keselamatan jalan. Dia bisa juga apakah hanya terinformasikan, ataukah dia hanya memonitor saja, mengawasi saja, atau kita harus keep engage sama mereka, karena mereka punya high power untuk melakukan perubahan, juga high power untuk melakukan perubahan dari keselamatan jalan tersebut. Memiliki ketertarikan yang kuat maksudnya. Nah, mungkin ada yang mau berbicara, mungkin yang belum berbicara. Mas Daris, silahkan. Mas, maksudnya high interest, low interest tuh gimana ya? Maksudnya dia punya... Ya, dia punya ketertarikan terhadap isu keselamatan jalan, artinya dia aware bahwa keselamatan jalan itu sebenarnya penting atau tidak gitu. Jadi tidak semua stakeholder sebenarnya menganggap bahwa keselamatan jalan itu penting. Salah satu penelitian yang menarik waktu kemarin kita menjalankan research research keselamatan jalan di Bandung, itu orang tua dan anak-anak lebih takut terlambat ke sekolah daripada kecelakaan di jalan. Jadi mereka mau terburu-buru, yang penting nggak terlambat. Nah, itu kan cukup aneh, artinya orang tua bisa saja menjadi tidak interest. Tapi orang tua bisa jadi punya high power karena dia yang memberikan kontrol kepada anak-anak. Dia yang memberikan akses kepada kendaraan bermotor pertama kalinya. Nah, itu kami contohkan seperti itu. Jadi kalau high power, dia bisa punya perubahan lebih tinggi. Misalkan pemerintah, dia punya high power untuk melakukan perubahan desain. Sekolah bisa melakukan penindakan di sekolahnya misalkan, tapi artinya powernya antara middle, low. Nah, itu. Nah, ini ada dari Mbak Anggi nih, pemerintah itu high power dan mid interest. Teman-teman ada yang pendapatnya beda, mungkin bisa raise hand atau unmute mic-nya. Mungkin bisa ditaruh dulu untuk Iya, ditaruh dulu. Nanti kalau ada perubahan. Ini ada Kang Windu, perusahaan otomotif kayaknya high power, tapi high interest. Mungkin teman-teman yang malu-malu untuk unmute atau mungkin sinyalnya kurang bagus bisa via chat.
Jadi kita bisa sambil mapping. High power. PKK high power low interest. Artinya ibu-ibu alias emak-emak ini penting dalam mendukung perubahan. Ke Saya suaminya. setuju. Setuju. Saya setuju sekali karena sudah pernah mendampingi PKK. Nah itu di tengah. Ya. Setengah ya. Mbak Anggarani Fatmawati sudah ada program menambahan Oh sebelumnya iya. program polisi sahabat anak. Nah, iya benar-benar. duta lalu lintas itu juga. Iya, duta lintas yang warna-warni. Low interest PKK karena kurang info. Betul sekali, Mbak Anggi. Ibu-ibu konsen ke ikatan cinta sekarang. Mas Al. Ada perbedaan pendapat dari Mas Cahyadi, perusahaan otomotif low power mid interest. Tadi kalau Kang Windu perusahaan otomotif high power high interest. Nah, ini perbedaan bisa di copy paste biar ada dua di situ, bisa kita lihat nanti atau kita bahas nanti. Mungkin tadi selain Mas Daris mungkin ada atau Mas Arbi, Mas Ardi, Mas Kris. Kalau saya mengamatinya polisi high power high interest. Wah, setuju sekali. Ya. Mereka yang penguasa di jalan raya untuk menegakkan peraturan tadi. Kalau dinas dishubnya berarti masuk mana ya? Enggak, berarti tambah baru ya? Bisa ditambahkan, bisa ditambahkan. Apa ya ditambahkan? Dishub. Dinas Perhubungan. Atau di Kementerian Perhubungan di slice dishub gitu, biar ya, itu juga satu bisa. kan pemerintahan kan. Kementerian Perhubungan. Nah, Slice itu mau ditaruh dishub. di mana, Mas Arbi? High interest nih, Mas Ardi. Ya, high interest tapi mid power mungkin. Karena dia nggak bisa menegakkan. Power. Gini kali ya. Ya. Nah, ini ada pendapat Mas Ardi, Dinas Perhubungan high interest, Kak. High interest ketemunya sama high power atau mid power? Mid power ya? Mid power. Oke. Di tengah-tengah pemerintah. Tidak. Ya, betul. Betul di Ini situ. juga ada keluarga. Kalau keluarga kayaknya low interest ya. Kalau keluarga masih nggak tahu ya. Kalau sekarang masih low interest. Boleh. Jadi monitor aja ya, keluarga. Monitor low interest. Tapi untuk powernya sepertinya juga kalau di tengah-tengah lah ya, mid power. Iya, masih rendah juga. Oh, jadi low power, low power. Mungkin ya kalau skopnya keluarga ya. Oke. Kita anggap bahwa anaknya lebih menakutkan daripada bapak. Iya. Ini DPR tuh kayaknya high power ya DPR tuh. Bentar, keluarga tadi apa? Low power, low interest. Oh sini ya berarti ya. DPR. DPR guys. Kayaknya high power sih. High power Ya, high tapi power, kayaknya tapi mid low. interest Ya, atau low antara ya. low mid ya, antara Cenderung low mid lah. ya. Ojol. Tergantung mereka dapat apa gitu ya. Nah, ini ada dari Mbak Anggarani, ojol low interest mid power. Artinya low interest ini ya. Ya, mid Ya, power. tidak terlalu peduli keselamatan tapi dia punya power untuk berubah sebenarnya. Once ojol diedukasi dengan baik, driving training itu akan impact-nya sangat-sangat tinggi gitu untuk usernya, untuk lain sebagainya. Karena Nah, ojol kalau ojol bersatu ya betul, bisa mengubah regulasi. Sama kayak ibu-ibu PKK. Kalau media high power high interest kali ya kalau media. Ya. Media. Bisa. Nah, high power high interest. Kalau sebenarnya saya nggak terlalu sependapat kalau media high interest ya. Oh ya. Depends on ini ya. Tergantung ya. Tergantung sih itu. Tergantung media yang mana. Tergantung jenis berita prosedurnya yang gimana. Iya, mungkin dari sepakat sama Windu. Keselamatan jalan yang diberitakan mungkin masih salah kah atau gimana, Kang Windu atau Mas Cahyadi sebagai jurnalis? Kalau saya banyak pemberitaan yang masih tidak mencerminkan tentang sisi keselamatan yang ditonjolkan, tetapi hanya mencari errornya saja gitu ya. Oh ya. Jadi misalnya blaming, model kayak blaming gitu, jadi kayak menjudging ke satu Tapi pihak. ada nggak sih media yang udah bagus gitu, yang high interest, high power juga? Itu bukan medianya kalau saya, itu lebih ngelihat kepada skill dari wartawannya.
Jadi kalau wartawannya paham, Setuju, setuju. kayak dia bilang tentang kecelakaan yang melibatkan kereta api itu, mereka bilang mobil menabrak. Harusnya kan yang menabrak itu kan mobilnya, menabrak kereta api kan, bukan kereta api yang menabrak mobil harusnya. Seperti itu, gitu. Kan itu kan Kalau ada yang kesalahan. ya. Kalau high interest tapi low power siapa ya? Nah, ini akademisi nih baru di Low power, high Itu ada interest. tambahan tadi dari Mbak sebentar nih, Mas Ma'ruf nih, pemuka agama low interest high power. Pemuka agama bisa mengubah keselamatan jalan. Saya keinget buku fikih keselamatan jalannya UIN Surabaya kalau nggak salah, atau UIN Madura ya. Saya lupa itu. Itu ada fikih keselamatan jalan, cuman mungkin belum populer itu. Pemuka Karang agama sih Taruna. bisa juga sih sebenarnya punya high power. Kayak yang dilakukan sama Mas Edo waktu itu, ngerubah teman-teman yang ada di daerah Jakarta, Majelis Rasulullah itu untuk bisa tertib berlalu lintas itu karena dukungan dari ininya juga, dari pemuka agamanya. Iya, iya. Jadi kayak Tapi once dia punya mungkin iya, jadi influencer ya. in the middle lah Iya, powernya. iya. Kayak influencer tuh penting banget ya ketika yang Influencer juga idolanya dia melakukan kebaikan, dia bisa meniru itu gitu. Nah, influencer nih kita punya buzzer. Influencer. Mungkin buzzer dan influencer bisa berpengaruh. Masuk Tapi di mana untuk nih, sekarang teman-teman? interestnya rendah bukan ya interestnya? Iya. Interestnya masih rendah, betul, betul. Setuju kalau interestnya masih rendah. Ini ada, menarik tuh Mas fikih keselamatan jalan, bisa di-share mungkin. Nanti saya akan cari filenya dan bagikan di email ke teman-teman. Kementerian Pendidikan dari Mbak Anggarani, low interest mid power. Masih tanda ragu, mungkin bisa berpendapat Mbak Anggarani? Bisa open mic? Bisa open mic, bisa ngasih pendapat gitu. Kementerian Pendidikan mid power-nya kok ragu-ragu, apa high power atau Oke, Mbak. gimana? Mungkin ada yang membantu Mbak Anggarani? Mid power-nya ini apakah mid power atau high power Kementerian Pendidikan? Sebenarnya in the middle sih, karena Saya ketik saja. dia Oke, bisa high Mbak, power ketik. juga. Kalau dia kan kita waktu itu pernah mewacana, bukan kita, maksudnya waktu itu sempat ada wacana kurikulum berlalu lintas nggak sih? Nah, sebenarnya dia bisa jadi high power kalau emang itu benar-benar dilaksanakan gitu. Nah, ini kalau dari Mbak Estiara, high power. Kita sambil menunggu pendapat dari High Mbak. power Bisa, juga bisa, bisa Mas Tis. possible high. Temen-temen lewat ini kayak zonasi begitu kan mereka ngefasnya gede banget gitu. Iya, Oke. betul. Dan zonasi kayak salah satu penunjang untuk infrastruktur berkelanjutan, transportasi berkelanjutan kan, mendorong orang-orang untuk berjalan kaki, naik sepeda. Nah, itu bisa Nah, masuk mungkin high power. Mbak Anggarani bisa menanggapi juga itu, teman-teman sudah mengusulkan bahwa Kementerian Pendidikan high power. Ini Mbak Anggi, pemerintah lokal high power mid interest. Artinya ada yang sudah sadar, mungkin ada yang masih terpukau untuk meningkatkan infrastruktur yang tidak selamat. Nah, ini artinya masih in the middle. Boleh nanya nggak nih? Untuk Ada. yang NGOs sama youth NGOs itu perbedaannya di mana? Youth NGOs yang sekarang ini atau gimana, atau dengan NGO yang atasnya itu bedanya? Atau tidak sama-sama NGO aja atau gimana? Bisa jadi kalau dalam pengertian di sini NGO itu bisa biasanya ada senior-senior, ada yang masih youth. Nah, ini bisa dua-duanya karena youth NGO bisa komunitas seperti Karang Taruna kan udah ada yang lebih tua ya. Jadi udah bukan umurnya masih menjadi Karang Taruna untuk selamanya, itu juga masih ada gitu. Nah, itu bisa kita bedakan karena bisa jadi interestnya mereka berbeda. Middle low kalau saya, kalau yang NGO. Oke, middle low. Yang Nah, ini NGO, bukan yang youth, yang NGO-nya. yang NGO-nya. Middle low interest. Middle power, low interest. Mbak Anggi tadi menjelaskan terhadap pendapatnya berkaitan dengan pemerintah Mbak lokal. Angga, oh ya Mbak Anggi. High power mid interest karena masih terpakunya terkendalanya dari KPI. Artinya KPI-nya mungkin belum masuk ke keselamatan jalan. Ini bisa jadi dalam penganggaran ataupun kegiatannya, perencanaan kegiatannya belum masuk.
Terus tadi bahas Vaskes udah di atas loh, tapi belum sempat dibahas. Sebenarnya kita juga perlu nih Vaskes, mungkin nggak melibatkan Post mereka crash care. dalam, iya gitu. Karena kan sebenarnya kita punya tuh Vaskes pertama kalau nggak salah ya, Puskesmas untuk mengkampanyekan hidup sehat dan lain-lain itu. Mungkin nggak mereka sebenarnya juga terlibat dalam isu safety, atau mungkin sebenarnya udah ada program gitu. Setuju. Mungkin banget ya. Vaskes tadi apa? Mungkin kelewat dari chatnya. Bisa di Vaskes dari Mbak Anggarani. Apa jadinya? Apa? Skip nih. Sebentar, tadi ada ini. Karena sebenarnya Vaskes itu yang kan di dunia infrastruktur, dunia engineering itu dunia road safety lah. Sekarang mindsetnya itu berubah jadi safe system approach, pendekatan sistem berkeselamatan, yang artinya sebenarnya kita mengizinkan ada kecelakaan, tapi kita tidak mengizinkan ada fatalitas gitu. Kenapa kita mengizinkan ada kecelakaan? Karena human is fragile gitu. Human error tuh pasti mungkin. Kita adalah makhluk yang rentan melakukan kesalahan, tapi yang harus kita take over itu adalah bagaimana menyediakan desain jalan yang berkeselamatan. Nah, jadi setuju banget ketika Vaskes itu jadi garda terdepan dalam penanganan pasca kecelakaan, ya kita anggapnya injuries gitu kan. Nah, dia jadi yang high power gitu untuk jadi penting posisinya. Iya, tapi tidak hanya interest-nya, nah itu yang mungkin di sini ya, di tengah mungkin bisa middle power juga gitu. Dia nggak yang se-high power pemerintah pasti, karena dia lebih ke apa ya, supporting sistem after kecelakaan itu kan. Post gitu. Sedikit tambahan, selain post crash sebenarnya dia punya peran edukasi. Karena post crash ini kita kadang-kadang menunggu aksesibilitas dari Vaskes ini menuju ke tempat kecelakaan itu kan tergantung kota masing-masing ya. Artinya bisa saja lepas dari golden time gitu. Nah, ketika kita melihat kecelakaan pada dasarnya masyarakat umum pun bisa berpengaruh besar terhadap post crash ini. Karena yang sering kali terjadi justru ketika terjadi kecelakaan bukannya menunggu dari Vaskes, tapi justru meminggirkannya di pinggir jalan. Nah, ini justru memiliki kesempatan terbesar untuk lebih membahayakan dari sisi korban. Oleh karena itu, Vaskes ini mungkin juga dia punya, ya bisa kita katakan mid interest, karena terkendala dari sisi aksesibilitas di jalan atau kecepatan menerima informasi. Dan kemacetan juga ya aksesibilitasnya. Ini dari Mbak Anggi, kalau NGO mungkin tergantung kota ya. Soalnya di Jakarta posisinya jadi high interest atau mid interest. Nah tadi NGO di... Karena Kang Windu bilang low interest. Ya, low interest. Sebenarnya depends on NGO-nya gitu ya, maksud Kang Windu ya. Mungkin kalau NGO bergerak di infrastruktur pasti high interest sebenarnya. Ya, mungkin ditaruh di middle kali ya. Ya, iya. Kalau di Jakarta memang karena sentralnya di sana sih saya pikir ya. Jadi semua mata dan perhatian kan memang arahnya ke sana. Tapi kalau ke daerah sepertinya kok nggak ada yang bergerak ke sana ya. Yeah. Kalau saya ya, kalau ke daerah. Yeah. Mas Davis tadi sepertinya mau berpendapat. Ini udah banyak yang keskip nih chatnya Mas. Oh iya nih. Kita baca yang bawah, yang atasnya skip. Tadi yang Fajal Karangtaruna. Kementerian PU itu role gimana ya? Kalau setahu saya PU lebih ke desain jalan ya, desain jalan dan pembangunan infrastrukturnya. Dan pembangunan infrastruktur ya. Jadi kalau perencanaan bisa request ya dari warga tadi, dari sisi partisipasi maupun dari Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan mengusulkan misalnya ada pembangunan infrastruktur A, B, C yang nantinya akan dibangun oleh PU. Nanti kita membangun pedestrian, fasilitas jalan kaki untuk pedestrian misalnya, difabel taktil atau ramp up dan sebagainya itu semuanya masih wewenang PU. Nah itu silahkan dikira-kira Kemen PU atau Dinas Pekerjaan Umum pada posisi apa? Aku sih ngerasa dia ini ya high power sebenarnya karena mempengaruhi desain ya. Nah kira-kira interestnya apakah sudah ada atau sangat jauh gitu? Interestnya kalau interest kayaknya masih mid deh, masih mid deh kalau PU. Masih mid ya. Gak begitu ini kalau misalkan safety-nya. Nah, ini sama Mbak Anggi, tapi pembangunannya masih bener banget. Jadi concernnya masih tol dalam kota lagi ya.
Iya. Iya. Wah, ini ada tanggapan menarik. Kita mancing aja sebenarnya, itu ada staff milenial. Millennial, low interest, mid power. Iya, bisa. Bisa, setuju. Hampir tidak pernah membahas transportasi, apalagi keselamatan jalan. Wah, Mas Ardi berbeda pendapat, ini low interest. Mungkin ini sudah lebih terpetakan ya. Kita mau wrap up, mungkin Mas Ardi bisa menjelaskan sebagai komentar terakhir. Asuransi dulu nih, tanggung. PU-nya low interest. Asuransi. Ya NGOs nggak jadi? Ntar dulu, Kita asumsikan sama dengan NGO. Mas Ardi dulu yang low interest itu PU bagaimana, kemudian nanti yang lainnya baru dimasukkan. Silakan Mas Ardi. Silakan Pak dosen. Nggak open mic nih kayaknya nih. Oh, nggak open mic. Oke. Kalau Asuransi gitu, dulu coba. Oh ya, ini udah di chat. Asuransi. Ini di chat nih. Karena PU lebih sering membangun jalan untuk kepentingan kendaraan bermotor. Oke, kita geser ya. Mungkin nggak ke low paling mentok, tapi masih di sekitar mid ya. Nah, gitu. Ini untuk asuransi, Mbak Anggi, Jasara Harja, high interest, low power. Artinya data mereka ini bisa kita jadikan acuan, tapi mereka tidak bisa mengubah untuk kebijakannya. Ada tersisa 2 sebelum kita wrap up. Asuransi sama kali sama Jasara Harja. Oke. Iya, mungkin. Youth NGO, teman-teman ini semuanya high interest, mid power. High interest, mid power. Aku pikir enggak ya. Karena NGO youth interest itu kan kayak apa ya? Komunitas sepeda motor itu kan bisa jadi iya, sangat low interest ya. Komunitas sepeda motor anak muda lagi gitu. Mid interest kayaknya. Artinya, karena ada juga yang ada juga interest. Yang paham, ada yang juga artinya mid interest, low power. Mid power atau low power. Low. Oke. Nah, ini dari Mas Ma'ruf terakhir ya. Jasara Harja powernya sedikit lebih tinggi daripada asuransi karena Jasara Harja termasuk instansi pemerintah. Oke. Jadi lebih tinggi posisinya di situ dan lebih aksesibel untuk banyak informasi. Oke, kita wrap up. Di sini kita bisa lihat bahwa dalam community mapping ini yang paling tinggi yang harus kita dekati adalah kepolisian dan perusahaan otomotif. Karena itu menjadi 2 stakeholder yang seharusnya menjalankan perannya untuk mendorong keselamatan jalan. Dan kemudian juga untuk high interest tapi low power, di situ ada akademisi, peranan akademisi lebih ditekankan, dan juga ada aspek Jasara Harja dan asuransi. Dan banyak dari kelompok itu di high power tapi masih low interest, artinya masih banyak PR yang untuk kampanye misalnya mendorong orang stakeholder ini dari pihak sekolah, Kementerian Pendidikan, ibu-ibu PKK, Kementerian PU, termasuk hingga DPR itu, bahkan pemuka agama untuk lebih memiliki interest terhadap keselamatan jalan. Nah, untuk yang mid power dan mid interest itu masih bergejolak di mana dia ingin melakukan sebuah perubahan, tapi mereka juga terhalang oleh power, sehingga dari mid power dan mid interest ini yang akan harusnya menghubungkan kelompok-kelompok stakeholders yang ada di low interest, di high power tapi low interest untuk menuju ke interest yang lebih besar. Nah, terakhir di pihak keluarga dan supir angkutan logistik ini menjadi PR besar juga. Jadi pihak yang di tengah, di sini ada pemerintah lokal, Karang Taruna, ojol, otomotif, fasilitas kesehatan, media, NGOs, termasuk juga operator angkutan umum untuk mendorong agar adanya dari low interest itu menuju mid interest ataupun menuju mid power. Mungkin itu kesimpulan dari step keempat ini. Mungkin kita sudah masuk ke menit-menit terakhir. Mungkin saya mau share screen lagi, mau wrap up yang tadi sebagai apa namanya, biar kita ingat tadi dari awal perjalanan kita step 1. Nah, sebentar. Nah, jadi saya tadi coba mensummary-kan ini hasil diskusi kita. Jadi kesimpulan sebelum nanti mungkin kita buka open sharing ya habis ini.
kita udah mendefinisikan challenges kita di Indonesia itu adalah badly designed road infrastructure dan juga poor regulation and enforcement. Di mana demands kita itu yang kita inginkan adalah roads that do not kill our dreams dan laws. Kemudian commitments kita, tadi kita sepakat bahwa mempressing local decision maker to invest in safer and sustainable infrastructure, vehicles and road users. Nah, ini action plan framework yang tadi sudah kita diskusikan bersama, saya coba rangkum, di mana idea description-nya adalah dorongan kepada pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dengan melakukan penertiban kecepatan kendaraan, pelanggaran lintas, pengembangan angkutan umum, pelibatan pengguna jalan dalam perencanaan pembangunan, monitoring, evaluasi, transportasi. Objektifnya, tujuan-tujuannya adalah adanya infrastruktur yang mendukung aktif transport, kamera CCTV, peningkatan kenyamanan jaringan rute, participatory approach, perda, dan juga aktivitas kampanye untuk edukasi masyarakat. Nah, sasarannya siapa? Sebenarnya ini udah umum ya, pemerintah, polisi, anak sekolah, anak muda khususnya umur 15 sampai 29 yang tadi kita ketahui sebagai korban terbesar kecelakaan lalu lintas. Nah, ini hasil diskusi yang terakhir tadi yang sudah Mas Titis sampaikan. Nah, inilah bisa kita lihat mapping komunitas kita yang kemudian nanti akan menjadi satu hal yang komprehensif dalam perencanaan pembangunan ke depan khususnya di keselamatan jalan. Nah, itu Mas Titis dari saya. Mungkin sesi selanjutnya kita mau open sharing discussion atau bagaimana? Atau ada tambahan? Ini tinggal 12 menit terakhir. Mungkin ada tambahan juga ketika open sharing ini bisa lebih kaya pengalaman teman-teman, karena saya yakin dari teman-teman ini sudah banyak yang melek berkaitan dengan keselamatan jalan gitu. Jadi dipersilahkan mungkin pengalamannya atau ada konsen terhadap satu isu keselamatan jalan yang ingin lebih dikulik. Masuk Mas Titis, sebelum di sini masuk azan maghrib dan banyak pengajian. Jadi ini tadi diskusi yang keren banget di antara teman-teman. Kita bisa nemuin banyak isu dan PR kita sebenarnya masih banyak. Harapan saya sendiri sih, mungkin nggak sih kita bikin sebuah platform kecil ke depan gitu untuk membahas masalah keselamatan jalan lagi ke depan gitu, seperti apa yang bisa kita usahakan. Katakanlah kita mau mengerjakan yang kecil dulu dari yang tadi kita kerjakan, karena misalkan mengusulkan perda, perubahan ke perencanaan partisipatori itu juga butuh effort yang lebih banyak. Jadi misalkan kita punya platform untuk diskusi rutin, kita juga sekalian campaign atau seperti apa. Itu usul saya. Jadi teman-teman mungkin bisa lintas personal, karena nggak semua orang pasti terlibat dalam sebuah komunitas ataupun sebuah lingkup organisasi pekerjaan, tapi juga dia bawa sendiri karena saya punya concern ini tentang keselamatan jalan seperti itu, ataupun bisa perwakilan organisasi gitu sih. Terima kasih teman-teman. Ya, dipersilahkan mungkin menanggapi berkaitan dengan platform tadi Mas Arbi. Ini sudah izin terlebih dahulu. Jika ada platform diskusi, senang untuk bergabung. Mungkin teman-teman yang lain bisa berpendapat atau sharing pengalaman juga boleh. Kita sesi bebas. Silahkan. Kalau tadi kan disebutkan ya, media itu high power, cuma low interest soal keselamatan jalan ini. Saya juga ngalami betul seperti apa kondisi di media ketika memberitakan ada tabrakan misalnya. Kecelakaan itu yang masih sebatas angka atau cuma kronologi, dan kebanyakan yang salah itu adalah human-nya. Sangat jarang itu menyasar soal desain mungkin atau menyalahkan regulator begitu ketika ada sebuah kecelakaan terjadi dan berulang istilahnya begitu. Mungkin bisa jadi platform nanti ke depan yang tadi digagas oleh Lala misalnya, itu juga kita melakukan pendekatan ya ke media, ke jurnalis, seperti apa sih selama ini meliput isu transportasi, dan selama ini meliput kecelakaan itu seperti apa yang proper, yang tadi isunya itu mengadvokasi keselamatan jalan misalnya. Pendekatannya juga yang perlu didorong ya, aku pikir itu sih yang perlu diperkuat. Jadi lebih ke pengkayaan ini ya, capacity development
terhadap wartawan, komunitas wartawan mungkin bisa lewat Aji. Betul, bisa lewat Aji, PWI, atau kita ajang sana ke media-media bahwa keselamatan jalan itu juga perlu advokasi oleh wartawan loh kayak gitu. Mungkin kita ada pelatihan berbayar atau free katakanlah sharing session, diskusi sering-sering kayak gitu juga bisa. Sip, fellowship. Itu ide yang bagus. Kemudian dari Mbak Anggi, siap berkolaborasi. Kebetulan di ITDP sedang mendorong isu inklusivitas, tapi memang masih banyak missing di bagian anak dan pemuda. Nah, ini artinya teman-teman yang jiwanya masih muda, walaupun mungkin umurnya sudah tidak muda lagi, ini kita bareng-bareng untuk lebih menggiatkan jejaring bersama atau aksi-aksi kolaborasi yang lebih matang di kedepannya, sehingga ini masih tahap awal nih untuk menuju ke depannya kita punya gerakan yang lebih matang, atau misalkan tadi platformnya menjadi lebih aktif dan sebagainya. Setuju Mbak Anggi? Mungkin ada komentar yang lain? Masih ada Mas Daris tadi, Mas Ardi. Mas Titis. Oh, Mas Kris. Ya, Mas Ardi duluan. Siap. Silakan Mas. Mas Kris, silahkan. Mas Kris, siap. Sharing sih tahun 2019 ya. Kebetulan saya gabung sama Intrachange ya, waktu itu masih aktif. Itu kita pernah strateginya ini sih, mendekati satu perusahaan otomotif ya. Saya sebut merek aja, Astra Internasional. Ternyata mereka memang punya CSR ke arah sana ya. Jadi kita menggelar festival di Semarang waktu itu. Edukasi aman dan tertib berlalu lintas. Itu fully funded by Astra Internasional ya. Kita melibatkan kurang lebih 500 orang dalam kampanye itu dan diadakannya di Simpang 5 Semarang. Jadi memang di pusat Car Free Day-nya Semarang ya. Nah, barangkali bisa juga di setiap kota ya, kita bergerak itu mencari stakeholder swasta kayak begitu. Karena bagaimanapun mereka untung banyak nih ya dari penjualan motor, penjualan mobil, dan rasanya fair kalau mereka memang juga aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara gitu. Saya juga baru dengar itu ada perbedaan antara pelanggaran lalu lintas sama keselamatan berlalu lintas itu ternyata berbeda ya. Kalau pelanggaran itu kan terkait dengan surat-surat STNK dan segala macam, itu polisi yang menyebutkan. Tapi dari Astra sendiri saya pernah belajar itu 7 sikap penting ketika naik kendaraan bermotor ya. Yang salah satunya saya ingat itu posisi kaki ya, terutama kalau cowok, itu nggak boleh ngangkang kalau naik motor. Nah, yang seperti itu kan saya juga, baru ketemu dari Astra ini nih, gitu. Dan ada ide, kedepannya mungkin kita bisa gandeng pihak swasta seperti itu, untuk bisa mengadakan festival ya, atau kegiatan edukasi di kota tersebut gitu. Jadi, barangkali tidak hanya polisi ya yang punya andil dalam keselamatan berlalu lintas, karena tadi itu ada perbedaan sedikit antara pelanggaran sama keselamatan, dan biasanya polisi lebih banyak ke pelanggarannya ya, pakai helm, surat STNK, dan seterusnya. Itu bagi saya bukan aspek keselamatan yang penting ya, walaupun kalau helm penting sih. Cuman maksudnya yang sikap berkendara itu menurut saya lebih penting lagi ya, dimana kita harus tetap bisa bermanuver kalau bawa barang segala macam, itu penting dan biasanya nggak diajarkan ketika bikin SIM. Jadi jadi ajak pihak swasta, mungkin adakan kegiatan-kegiatan festival keselamatan atau apa, itu memungkinkan sih. Gitu. Terima kasih. Jadi lebih diperkaya kegiatan-kegiatan kolaboratif juga dengan pihak swasta, karena banyak aspek edukasi yang justru tidak kita sangka, karena memang tingkat edukasi kita di aspek keselamatan jalan ini justru kita ketahui saat lebih menjelang tua ya. Sebelum remajanya nggak dapat gitu. Oke, mungkin ada tanggapan lain? Sebelum kita tutup jam 6 mungkin masih ada 5 menit. Buat statement terakhir mungkin yang belum berbicara. Bagi teman-teman yang lain yang butuh sharing, tadi mungkin sedang kuliah atau telah kuliah atau sedang memiliki program keselamatan jalan atau concern terhadap sesuatu aspek yang ada di sini, bisa bercerita bareng.
Mungkin saya sharing sedikit kali ya. Ya, silakan Mas. Mungkin ada banyak isu kali ya tentang road safety ini. Kalau saya ada pengalaman sedikitnya di lebih ke desain gitu, seperti geometrinya. Jadi contohnya kayak di tol Cipularang ya, tol Cipularang itu kayak geometrinya masih nggak sesuai, makanya banyak kecelakaan di tol Cipularang ke arah Bandung, ke arah Jakarta. Dan menurut saya juga banyak jalan, terutama jalan tol ya, jalan tol kayak di Cipali juga kalau pernah ada yang lewatin ke arah Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, geometrinya sendiri itu juga nggak begitu memenuhi standar gitu. Jadi kadang-kadang orang ngantuk atau enggak truk jadinya meleng, yang ngebuat pengendara mobil yang meleng juga jadi kecelakaan. Jadi kalau saya lebih ke situ, dan saya rasa itu salah satu poin penting ya untuk pencegahan untuk peningkatan road safety ini sendiri gitu. Itu sih yang paling saya mau sharing. Sama saya tuh pengen nanya juga tentang yours itu kayak sebenarnya lebih ke gimana ya, lebih ke apa sih sebenarnya daily activity-nya gitu untuk sekarang, pengen tahu aja sih lebih lanjut. Makasih. Oke, terima kasih Mas Daris. Ini emang penting banget tuh berkaitan dengan audit juga ya itu ya. Jadi desain jalan tol termasuk dari mulai pertama kali dibuat sampai pemeliharaannya, karena saya juga merasa bahwa jalan tol akhir-akhir ini kebetulan saya sempat bolak-balik Semarang di masa pandemi kemarin karena tugas. Dan cukup deg-degan itu di ruas Pekalongan ya. Udah hancur itu. Juga cukup berbahaya sebenarnya. Memang tidak hanya dari sisi geometrinya, tapi juga sisi pemeliharaannya itu sangat penting banget, dan tidak banyak yang memang melihat aspek itu menjadi ancaman ya. Itu kan sebuah ancaman sebenarnya. Tapi memang tidak banyak yang melihat hal itu. Nah, untuk yours ini sendiri, kami baru bergabung di bulan Februari, dan kebetulan networking ini kita dapat dari pengalamannya Mbak Estiara waktu di Bloomberg Philanthropy. Mereka mengajak kami karena kami juga merasa bahwa kita butuh capacity development juga berkaitan dengan road safety ini. Nah, teman-teman yang ada di sini sebenarnya bisa melihat dan bisa mendaftarkan secara pribadi kok berkaitan dengan hal ini. Nah, artinya daily activities-nya apa? Kebanyakan mereka sih kemarin menyampaikan bahwa melihat dari program-program saling sharing kegiatan ataupun informasi berkaitan dengan road safety ini bagaimana. Nah, kalau tidak salah dalam minggu depan ya Mbak Esti ya ada pelatihan berkaitan dengan Capacity Development Series. Jadi mereka rutin dalam sebulan itu mungkin ada satu atau dua kalau rajin, ada Capacity Development Series, dan itu dia nggak open banyak. Jadi kayak mungkin cuma 20 seat atau 40 seat, dan di situ benar-benar interaktif. Jadi nanti akan ada breakout room, kita jadi punya jejaring dengan dari negara lain juga untuk diskusi satu hal, lalu balik lagi ke ruang utama, lalu mendeliver hasil diskusi tersebut. Nah, itu menarik sih. Gerakan Yours sendiri udah lama. Saya tahu itu dari 2018 sebenarnya hasil browsing. Tapi memang jejaring saya dulu di Bloomberg juga di situ-situ juga mainnya gitu. Terus di 2020 awal itu ada Global Ministerial Conference di Sweden yang tadi video itu adalah ada World Youth Assembly-nya, lalu di Juli mereka bikin gerakan yang Global Youth Coalition Road Safety itu. Nah, di situ mereka sekarang lagi open buat local action nih. Jadi kalau anak-anak muda di seluruh negara punya ide apa, bisa submit ke situ. Seperti itu. Nah, dan mengadakan youth consultation ini bagian dari gerakannya mereka gitu. Jadi encourage anak-anak muda di seluruh dunia untuk mengadakan seperti ini. Metodenya pun sama, kami ngambil metodologinya pun dari yang udah mereka tentukan gitu. Nah, kebetulan memang semangatnya transportologi itu lebih ke arah edukasi ya. Jadi ini relevan banget nih sama tim transportologi. So why don't we getting in sekarang gitu. Jadi lebih ke arah kok pas ya sama apa yang kita inginkan, jadilah ini kegiatannya sekarang. Gitu mungkin Mas Daris. Ini ada Mas Ma'ruf Purnomo udah angkat tangan ini. Oh ya, baik Mas Sistis. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Saya latar belakang saya mahasiswa sipil transportasi, dan kebetulan saya dari Pekalongan, Mas. Wah, ini PTKJ ya? PKTJ ya? Jangan-jangan.
Bukan, saya mahasiswa sipil ITS Surabaya. Oh, ITS Surabaya. Wah. Ya. Ini dari Pekalongan, wah bisa cerita nih. Gas akhirnya jangan-jangan road safety juga nih, kayak Mas Arbi tadi. Kalau saya itu Bu, evaluasi kinerja transportasi umum. Siap Mas. Nah, kebetulan tadi kan bahas Pekalongan ya Mas. Nah, ya saya juga mengalami, sehari-hari mengalami Mas. Itu apa, jalan banyak berlubang dan masalahnya banyak lewat pusat kota Mas. Nah, ya ini membahayakan sekali dan banyak kecelakaannya tinggi sekali untuk antara sepeda motor dengan truk dan sepeda dengan truk juga banyak seperti itu Mas. Wah, setuju. Jadi menurut saya juga Pekalongan ini salah satu kota penting untuk menjadi kota sepeda ya. Karena setahu saya, mungkin Kang Windu juga bisa menambahi karena Kang Windu ini aktivis sepeda juga. Daerah Pekalongan, Tegal itu terkenal dengan gerakan sepeda Jepangnya istilahnya. Jadi sepeda-sepeda kalau kita bilangnya city bike ya, itu banyak di sana. Nah, ketika kita mengetahui bahwa mereka juga salah satu menjadi vulnerable groups, nah ini kan tidak ada yang ngangkat nih. Jadi kita tidak benar-benar tahu bahwa kecelakaan sepeda yang selama ini mungkin teman-teman Bike to Work sudah kumpulkan, itu kebanyakan memang jatuhnya adalah kecelakaan dengan satu, kendaraan berat, kedua, mobil. Untuk kasus-kasus di barat mungkin lebih banyak sakit jantung yang mendadak karena memaksakan diri berlebih. Tapi yang menjadi sorotan kita untuk road safety ini ada dua, yaitu yang pertama angkutan barang jalurnya dan mobil. Nah, untuk itu kami pun sempat berkecimpung dalam perencanaan jalur sepeda, di mana sebenarnya aspek angkutan barang itu cukup dihindari. Jadi jalur-jalur angkutan barang itu cukup dihindari menjadi jalur sepeda, karena itu memang berbahaya. Kalaupun memang harus melindungi mereka, karena memang jalurnya ya mau nggak mau lewat situ tuh. Kalau Pantura mau nggak mau lah lewat jalur tersebut, ya kan. Tidak ada jalan lain. Nah, itu harus ada proteksinya bagaimana. Dan itu pun masih perjuangan yang cukup panjang untuk melindungi teman-teman bersepeda. Oleh karena itu, gerakan inilah yang kita harapkan ke depannya lebih masif lagi sehingga interest dari pemerintah itu muncul untuk mendukung keselamatan jalan di kota-kota atau di daerah-daerah. Begitu teman-teman, atau ada tanggapan Mas Daris dan Mas Ma'ruf? Cukup sih ya Mas kalau aku ya. Cukup Mas. Ya. Terima kasih sekali teman-teman atas sharingnya, ceritanya, concernnya terhadap road safety. Mungkin kita bisa saling kontak lagi di banyak hal. Bagi teman-teman yang punya interest untuk menuliskan pengalamannya atau hasil penelitiannya, atau bahkan mungkin pernah studi berkaitan dengan keselamatan jalan, itu bisa juga mengirimkan tulisan ataupun artikel ke websitenya transportologi.org. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan dari Mbak Estiara terutama sebagai fasilitator. Saya cukup sih, udah dirangkum sama Mas Titis. Dari Mbak Lala, Mas Cahyadi mungkin, Kang Windu. Aman. Lanjut. Oke. Sudah cukup. Oke, kalau begitu sebelum azan maghrib berkumandang, kami ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktunya menjelang malam minggu ini. Sudah meluangkan waktu yang sangat berharga karena kita sama-sama peduli berkaitan dengan keselamatan jalan. Sampai bertemu di sesi webinar transportologi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Thank you. Yeah.